Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 10 Juli 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Merah Karena Marah. Merah karena marah. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 26 ayat yang ke-20. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mau belajar tentang sifat marah dan pemarah menimbulkan banyak ekses negatif sehingga kami harus merubahnya. Bagaimana kemarahan itu dikelola dengan benar sehingga kami menjadi pribadi yang semakin dewasa dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita dengan judul Merah Karena Marah. Ini bukan berbicara tentang permainan kata atau tema yang dipaksa-paksakan supaya kelihatannya nyambung, supaya kelihatannya nampak kelihatannya indah. Tidak demikian. Namun, kedokteran jelas memberikan sebuah uraian yang terperinci. Apa kait mengait antara marah kemudian menjadikan wajah itu merah? Marah itu bisa menyebabkan menurut kedokteran beresiko nyeri dada, serangan jantung, hormon stres, adrenalin meningkat, detak jantung lebih cepat, tekanan darah naik. Ini efek negatifnya. Beresiko nyeri dada, serangan jantung, hormon stres, adrenalin meningkat, detak jantung lebih cepat, tekanan darah naik. Bagian yang akhir detak jantung lebih cepat, tekanan darah lebih naik, kemudian pembuluh darah di sekitar wajah pun menjadi membesar. Penyebab kemudian wajah menjadi merah tatkala marah juga diikuti oleh kondisi emosi negatif lainnya. Tatkala orang terlalu malu, dia pun akan merah. Tatkala orang terlalu stres, mukanya pun akan merah. Tatkala orang menangis berlebihan, mukanya pun akan merah. Kita melihat ada juga merah karena terlalu gembira. Namun eksesnya kebanyakan semuanya adalah unsur-unsur negatif. Karena malu, karena stres, karena marah, karena menangis. Tetapi yang paling utama adalah marah dari sekian banyak. Dengan demikian, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, marah secara kebiasaan, secara karakter, secara hukum berelasi tidak memberikan dampak yang baik. Dan juga secara kesehatan, secara kedokteran, juga itu menimbulkan berbagai macam penyakit. Berbagai macam penyakit. Sering kali kita dengar kalau orang yang suka marah-marah, jangan suka marah-marah. Nanti kamu sakit jantung dan bisa kena stroke. Ternyata itu bukan legenda, itu bukan sebuah perkataan yang tanpa dasar. Itu jelas secara kedokteran. Merah itu merusak fisik, merusak banyak hal dalam kehidupan kita. Marah. Dengan demikian sahabat seperjalanan, apa yang firman Tuhan katakan dalam Alkitab? Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Ini firman Tuhan. Bersembunyilah dikatakan barang sesaat lamanya. Artinya kalau marah, yang dilakukan bukan mencari objek siapa yang menyebabkan marah. Apakah itu orang? Kadang-kadang barang. Orang marah bisa membakar mobilnya, bisa membakar rumahnya, bisa melukai orang yang terkasihnya. Orang marah pun bisa melakukan tindakan-tindakan yang irasional. Tindakan karena nafsu, karena amarah, tanpa mempertimbangkan dengan pertimbangan yang bijaksana. Bisa melakukan apapun juga. Satu ilustrasi yang kita seringkali dengar, jangan karena kemarahanmu ada seekor tikus dalam rumahmu, engkau bakar seluruh rumahmu. Itu kemarahan. Sehingga kemarahan itu seringkali bertindak, melakukan sebuah tindakan yang berbahaya, melakukan tindakan yang melebihi batasan, berkelebihan. Sehingga benarlah yang firman Tuhan katakan, tatkala engkau marah,
Engkau jangan sampai kemudian matahari tenggelam. Alkitab mengatakan pada bagian yang kita baca tadi, Yesaya 26 ayat yang ke-20. Tatkala engkau marah, bersembunyilah barang sesaat lamanya. Masuklah ke dalam, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk ke dalam ruangan. Mengapa perlu masuk ke dalam ruangan, menutup pintu dan menguncinya? Supaya engkau tidak berbuat sesuatu yang bisa merugikan tatkala engkau ada di dalam ruangan. Itulah mengapa di dalam doa seringkali dianjurkan engkau masuk ke dalam kamarmu, masuk ke dalam ruang doamu kalau engkau punya ruang doa khusus di rumah. Lalu engkau berdoalah sampai amarahmu reda. Beberapa saat lamanya supaya engkau reda, supaya amarah itu berlalu. Sahabat perjalanan, ada banyak faktor dan mungkin sangat dimengerti dan manusiawi kalau itu menyebabkan kita marah. Tatkala kita melakukan sebuah investasi dalam hidup, perhatian, cinta kasih dengan ketulusan yang sudah diperjuangkan sekian lama, lalu hilang dalam sesaat, lalu dikhianati dalam waktu yang singkat, lalu dirusak oleh orang yang dengan seenaknya merusak, baik merusak keluarga kita, merusak nama baik kita, bisa juga merusak ekonomi kita, merusak kesehatan kita, apapun bentuknya, maka punya alasan dan dasar untuk marah. Dan marah itu kemudian menimbulkan wajah kita memerah. Dan secara kesehatan yang dijelaskan tadi, kalau kita menjadi orang yang suka pemarah, beresiko terkena serangan jantung, beresiko juga adrenalin meningkat, tekanan darah meningkat, dan juga efek yang lainnya yang kita pelajari bersama. Dengan demikian sahabat seperjalanan, mari saat ini kita datang di hadapan Tuhan tatkala sahabat perjalanan mendengarkan layanan audio ini. Apakah engkau di rumah, engkau sedang dalam perjalanan membawa kendaraan, atau sedang dalam bekerja sambil mendengarkan layanan audio ini? Kalau ada kemarahan-kemarahan di dalam hatimu, maka bukan disimpan, apalagi diungkapkan dan dikeluarkan. Maka kemarahan itu adalah tamu yang tidak boleh kita masukkan dalam kehidupan kita. Kalau dia mampir ke rumah kita, ada di halaman kita, tidak perlu diberi masuk. Apalagi diberi masuk kemudian disajikan makanan, disajikan minuman, lalu disambut, dan kemudian dibiarkan diam dalam rumah kehidupan kita. Maka dia akan merusak. Tidak ada hal yang baik. Kita bersikap tegas memberi batasan itu baik dan benar, bijaksana. Namun kalau amarah yang dikeluarkan biasanya akan berdampak sangat buruk, merusak kehidupanmu, melukai orang sekitarmu, orang yang tidak ada kait mengaitnya terkena akibatnya, dan yang terutama orang akan takut dengan dirimu. Tidak ada seorang pun yang mau bergaul dengan orang yang punya tabiat pemarah. Kalau kemudian ada ketidakadilan, ada kerugian yang diakibatkan oleh pihak lain, maka serahkanlah kepada Tuhan. Maka Tuhan sendiri akan menjaga hidupmu, mempertobatkan orang lain, atau mengubah keadaan yang tidak bisa kita ubah. Mari sahabat seperjalanan, lepaskan kemarahan, karena marah itu bukan tamu yang baik, yang harus kita berikan tempat tinggal dalam rumah kehidupan kita. Buang jauh-jauh, lepaskan kemarahan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, tolong setiap sahabat seperjalanan supaya tahu bagaimana memanage dan mengelola kemarahan dengan baik dan benar di hadapan Tuhan, agar kemarahan jangan sampai merusak kehidupan sahabat seperjalanan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, berhentilah marah, ubah kemarahan dengan kesukacitaan dan karakter-karakter indah lainnya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.